Aku bertemu dengan si Tembem tadi malam. Aku bermimpi tentang dia. Aku bisa melihat matanya yang penuh cinta. Kau tahu saat aku melihat matanya, dia langsung memelukku dengan sangat erat. Dia bahkan menciumku di sini. Dan semalaman aku memikirkannya. Kenapa kau tersenyum? Kau cemburu ya? Kau menyembunyikan rasa cemburumu dengan tersenyum seperti itu. Dengar, ekspresi wanita yang sedang marah lebih cocok padamu, bukannya malah tersenyum. Apa? Jangan menyebutku sebagai wanita pemarah ya. Aku lebih memilih memanggil nama yang cocok denganmu. Wanita jahat! Tunggu dulu, kau tidak bisa memanggilku dengan nama seperti itu. Wanita jahat! Biar. Dengar, aku bisa memanggilmu dengan nama itu. Aku punya ide, kenapa aku tidak menuliskan nama itu di kartu namamu? Jadi orang yang nanti bertemu denganmu, dia pasti akan memanggilmu dengan... Wanita jahat! Hei, tunggu dulu, mau kemana? Dengar baik-baik, kau bisa memotong gajiku kalau mau. Tapi... nanti si Tembem ini... akan mengurus semuanya, oke? Aku segera kembali. Jangan sentuh ini ya. Ini ambillah, tulis yang aku katakan. Ayo tulis. Baiklah kalau begitu, ingat yang aku katakan ya. Pertama, sediakan gaun baru untuk si Tembem setiap hari. Dia harus terlihat cantik seperti seorang putri. Dan kedua, sediakan rumah boneka untuk si Tembem ini, oke? Soalnya, aku tidak ingin si Tembem melihat wajahmu. Dia akan ketakutan nanti. Oke? Ketiga, apalagi yang harus aku berikan padanya ya? Oh ya, pelindung untuk kacamatanya. Aku tahu kau akan mematahkan kacamatanya saat kau kehilangan kesadaran. Jadi aku akan menyimpan kacamatanya dengan pelindung dan aku akan menyimpannya di suatu tempat. Jadi kau tidak bisa mematahkan kacamatanya. Hentikan! Aku tidak punya waktu untuk hal yang tidak berguna karena ada banyak hal penting yang harus aku lakukan. Kenapa kau tidak pergi dan beli apapun yang kau inginkan untuk si Tembem? Tadi malam untuk beberapa saat, aku berpikir kau adalah Tembem. Aku pikir kau tidak bisa menahan melihatku terluka seperti ini. Dan kemudian kau datang saat aku ingin melihatmu. Tapi aku lupa kalau kau adalah salah satu yang tidak akan pernah bisa berubah hatinya. Sekarang aku ragu melihat si Tembem dalam mimpiku. Nenek tahu kenapa kita ke sini? Aku tidak tahu. Apa Abi mengatakan sesuatu padanya? Aku juga tidak tahu. Kak, ada apa Kak? Kenapa kami disuruh ke sini? Ada masalah besar. Rencana kita sudah gagal. Apa yang terjadi? Kita mencoba untuk mempermainkan Alia, tapi dia yang mempermainkan kita. Kita ingin menangkap basah Alia, tapi aku takut dia akan menangkap kita. Aku rasa sebaiknya kita batalkan semua rencana ini. Tolong, kau bicara lebih jelas. Tapi dia tidak meragukan kalau kau itu sekretaris Dia produsernya, tidak kan? meragukan sekretarisnya, tapi dia meragukan produsernya. Produser? Dia meragukan produser. Iya, produsernya. Saat aku menelponnya, dia bilang dia ingin bertemu dengan produsernya. Dia bilang dia hanya akan memberikan CD-nya setelah bertemu dengan produsernya. Alia itu lebih pintar daripada yang kita bayangkan. Dia akan menangkap kita, jadi sebaiknya kita batalkan rencana ini. Sebelum kita tertangkap, kita harus membatalkan semua rencana ini. Bagaimana? Pragya benar. Sebaiknya kita batalkan rencana ini. Iya. Batalkan saja rencananya sebelum kita tertangkap. Bagaimana, Bulbul? Kenapa kau membicarakan membatalkannya? Kalau dibatalkan, Alia pasti akan meragukannya. Sebenarnya aku takut dia ingin bertemu denganmu, tapi dia malah ingin bertemu dengan produsernya. Itu lebih gawat lagi. Dengar, kalau dia ingin bertemu dengan produsernya, maka dia akan bertemu dengan produsernya. Apa? Kau sudah gila ya? Bagaimana kita akan mengatur produsernya? Dia itu ingin bertemu dengan produser. Itu tidak akan mudah. Bagaimana kau menghadapinya? Nenek, biarkan aku berpikir. Kakak juga berpikir. Ya Tuhan. Ayo kita berpikir dan rencanakan sesuatu. Tapi aku tidak punya ide. Aku tahu. Tolong, berhentilah tersenyum.
Senyum misteriusmu itu menakutiku. Jangan minta aku melakukan apapun karena aku tidak akan Santai, melakukannya. Kak. Pertama, dengarkan dulu rencanaku, Nenek. Pragya, dengarkan dulu apa katanya. Lanjutkan Bulbul. Ayo, cepat. Ayo duduk. Duduk. Bagaimana? Ide bagus. Oke? Dia sangat jujur. Dia melakukan pekerjaannya dengan jujur saat bosnya pergi. Dan sekretarisku, dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Benar-benar bodoh. Kalau si idiot ini bekerja untukku, aku bisa memberinya wanita jahat itu pelajaran. Tapi bagaimana aku meyakinkannya ya? Terakhir kali, dia dipengaruhi dengan uang suap. Kalau aku memberinya lebih banyak uang, mungkin saja dia setuju untuk bekerja padaku. Pak, kau punya uang lebih? Tentu saja punya. Kau tidak tahu bosmu mengambil semua uangku? Bagus, bagus sekali. Karena Nyonya Aurora menyuruhku memeriksa berapa banyak uang yang kau punya sekarang. Tapi ngomong-ngomong, dari siapa kau mendapatkan banyak uang seperti ini? Ayo, cepat katakan. Aku harus memberi laporan kepada Nyonya Aurora, ha? Apa kau mengambilnya dari rumah atau mencuri dari seseorang? Enak saja kau bilang begitu. Apa? Pak, tunggu. Dia bahkan lebih pintar daripada Pragya. Dia mengambil uang dariku tapi tidak pernah membantu. Aku bahkan kehilangan uang yang aku pinjam dari Purap. Aku tidak akan memaafkan orang seperti dia. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Yal, Iya, Pak. mari. Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan untukku. Aku bisa melakukan apapun yang Bapak minta. Jadi begini, sekretaris Pragya si Roni itu, dia membodohiku dan membawa semua uangku. Lakukan sesuatu, datangi dia, bodohi dia dan ambil semua uangnya. Jangan khawatir, aku ahli dalam hal itu. Kalau kau memang ahli dalam semuanya, lalu kenapa kau selalu gagal dalam melakukan sesuatu? Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan gagal, Pak. Tapi hati-hati ya, jangan sampai tertangkap. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan banyak uang untuk bisa menyelamatkan. Jangan khawatir, aku waktu sekolah, aku punya 4 pacar, Pak. Dan tidak ada dari mereka yang mengetahuinya. Aku sudah menebaknya itu. Terima kasih, Pak. Yang bilang sata dan nenek, kalau tidak kau bisa dimarahi. Hah? Iya, Pak. Semoga beruntung. Terima kasih. Padahal dia dulu punya 4 pacar. Tidak. Aku tidak bisa melakukan itu. Kenapa tidak bisa? Paman sudah memutuskan tidak bisa. Padahal Paman belum dengar rencananya. Setidaknya coba dulu. Paman tahu kenapa aku memilih Paman untuk tugas itu? Karena Paman satu-satunya orang yang kami percayai. Makanya dengarkan dulu rencanaku. Aku yakin Paman bisa. Iya kan, Nek? Iya, betul. Dengar Kabir, kami sangat yakin kau bisa melakukannya. Jangan gugup, kau pasti bisa. Iya, Paman. Aku juga merasa kalau Paman bisa menangani semua ini. Tidak, sayang. Berakting hanyalah secangkir teh bagiku. Ya Tuhan. Aku tidak pernah berbohong pada siapapun seumur hidupku dan aku tidak berpikir aku bisa melakukannya. Tidak. Kalian telah memilih orang yang salah. Aku tidak mau melakukannya. Lalu kenapa sekarang Paman malah menolak membantu kami? Paman itu kan paman kami, dan kami itu keponakan Paman. Jadi sudah menjadi tugas Paman membantu kami dalam semua rencana kami. Dan tunggu, kakak sini. Lihat dia baik-baik, dia sangat naif. Lihat bagaimana sekarang. Dia sudah berubah, dia tidak pernah berbohong pada siapapun. Tapi sekarang dia berbohong setiap saat dan aku yang mengajarkannya. Jadi Paman, kalau Paman berbohong untuk alasan yang mulia, itu tidak dianggap sebagai dosa. Bahkan Lord Krishna berbohong di Mahabharata dan dia juga paman seseorang. Dia paman siapa? Ya sudah, lupakan saja. Apa pentingnya dia paman siapa? Tapi seharusnya Paman lebih terinspirasi dengan melihat Kak Pragya yang telah berubah. Iya, sayang. Aku terkejut melihatnya.
Aku tidak bisa mengenalinya saat melihatnya pertama kali. Dia dulu memakai kacamata. Dia dulu sangat naif. Tapi sekarang, dia benar-benar berubah. Nah, Paman, itu aku yang mengubahnya. Jadi aku akan mengubah Paman juga. Nah, fisik Paman kan sempurna. Tidak akan ada orang yang meragukan Paman. Paman hanya perlu belajar akting. Aku akan memberikan pelajaran akting. Jadi, Paman belajar ya. Bisa kan? Paman, tolong jangan menolaknya. Kalau kau menolongku, maka aku bisa menyelesaikan masalah besar. Tunggu dulu. Aku tahu kau ini adalah pamannya, tapi kau sudah seperti ayah bagi mereka berdua. Apa kau tidak bisa membantu mereka berdua? Kumohon tolonglah. Baiklah. Aku siap. Aku bisa melakukan apapun demi keponakanku. Lupakan produser. Aku akan memainkan peran apapun yang kalian minta. Aku siap. Indu, dengar ya, di mana kau simpan barang-barangku? Kau... Kenapa mereka berdua menatapku seperti itu? Sepertinya mereka menungguku. Ada apa? Kenapa kalian menatapku? Nenek dari mana? Nenek dari kuil. Benarkan kataku? Aku sudah bilang padamu, pasti itu jawabannya. Kalau dia sedang pergi ke kuil, tanyakan saja padanya, kenapa dia tidak membawa sesajen? Aku membawa sesajen, tapi saat aku dalam perjalanan pulang, aku merasa gulaku turun. Jadi aku terpaksa memakan gula itu. Memangnya tidak boleh. Apa? Kau dengarkan? Aku yakin dia akan mengatakan itu. Abi, tanyakan padanya, kenapa dia pergi ke kuil, tapi tidak mengajakku ke sana juga. Tapi Indu, aku tidak melihatmu di mana-mana. Jadi aku pergi sendiri. Tadi aku sudah mencarimu. Sudahlah, itu cuma alasan. Tadi aku bersamamu kan? Jadi tidak mungkin kalau kau tidak melihatku. Wah. Sebenarnya nenek dari mana? Nenek kan sudah bilang. Nenek pergi ke kuil. Nenek berbohong kan? Kalau benar ke kuil, nenek pasti akan mengajak nenek Indu. Nenek pasti bertemu dengan seseorang yang tidak mau nenek beritahu padaku, ya kan? Tentu saja nenek bertemu seseorang. Memangnya ada apa? Apa tidak boleh bertemu dengan teman? Nenek bertemu dengan seorang pria, ya kan? Nenek berencana untuk mencarikan aku kakek, ya kan? Tapi menurutku tidak apa-apa Nenek Indu. Kalau dia punya teman pria, bagiku tidak masalah. Aku yakin kalau dia itu punya teman pria, makanya dia tidak mau bicara pada kita. Kalian ini sebenarnya bicara apa? Hah? Ya ampun Nenek, jangan dianggap serius. Kau adalah nenekku yang sangat manis. Apa aku tidak bisa menarik kakimu, Nek? Tidak bisa? Kalau kau sampai berani keluar sendirian, aku pasti akan menghukummu. Baiklah adikku sayang, adik kesayanganku. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Lain kali aku akan mengajakmu. Kau tidak usah khawatir lagi, ya? Aku itu sudah seperti bayanganmu. Aku akan selalu bersamamu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lain kali kalian berdua sebaiknya pergi belanja sama-sama ya. Aku yakin itu pasti akan lebih menyenangkan. Sebaiknya sekarang aku menelpon Alia. Mungkin nomormu hilang jadi dia tidak menelponmu. Tapi kan dia masih ingat nomormu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menelponmu kan? Alia atau mungkin produsernya sedang pergi keluar kota. Kau tahu kan bagaimana produser selalu saja pergi ke sana sini dan selalu keluar kota. Atau mungkin juga kalau produsernya tidak mau menemui kita. Kita ini kan bukan orang penting untuk bisa ditemui. Maksudku, kenapa dia tidak mau bertemu dengan orang seperti kita? Karena kita miskin. Alia, telepon dan katakan padanya kalau kita sudah sangat setuju dengan perjanjian itu. Iya, kita akan katakan begitu padanya. Aku tidak tahu berapa lama Pragi akan tinggal di sini. Mungkin aku sudah melahirkan saat dia pergi. Aku mau menggunakan uang itu untuk keperluan bayiku. Tolong Alia, tolong katakan padanya untuk setuju dengan perjanjian itu. Tolong Alia, tolong. Oke, baiklah. Aku akan menelponnya. Aku rasa telepon dari dia. Halo? Nona Mehra,
Iya, kenapa baru menelponku? Saat membuat perjanjian kita harus konfirmasi semua. Kita harus berhati-hati untuk keselamatan kita. Oke, baik. Langsung ke intinya. Bosku sudah siap untuk bertemu denganmu. Tapi kami akan menentukan waktu dan juga tempat pertemuannya. Apa kau setuju? Kedengarannya adil. Dan kau harus tahu, bosku tepat waktu. Kau juga harus begitu. Satu hal lagi, dia tidak suka orang yang bicara ataupun tertawa dengan alasan yang tidak penting. Jadi jangan bawa temanmu yang bernama Tanu. Maaf ya, tapi bagaimana kau tahu kalau nama temanku Tanu? Saat kami membuat janji dengan seseorang, maka kami harus mengetahui semuanya tentang orang itu untuk menjamin keselamatan. Baiklah, aku akan datang sendiri. Jangan khawatir. Aku akan bertanya pada bosku kapan dan di mana waktu untuk bertemunya. Baiklah. Bagaimana Alia? Produsernya mau bertemu kita. Iya. Yes. Hei, kendalikan dirimu. Bagaimana kau bisa lupa kalau kau hamil? Maaf. Ngomong-ngomong, aku dengar kau akan pergi sendirian. Sebenarnya dia memintaku untuk tidak membawa temanku yang sangat-sangat menakjubkan. Memangnya kenapa? Karena kau hamil dan kau perlu istirahat, kan? Apa dia bilang begitu? Ya Tuhan, aku yang mengatakannya. Kau istirahat saja, biar aku yang ngurusnya, oke? Oke. Yes. Perangkapnya sudah siap sekarang. Ada kesempatan bagi Alia untuk melakukan sesuatu. Dia akan mencuri CD itu. Aku harus membuat tugas ini mudah untuknya. Jadi dia tertangkap basah. Memangnya aku tidak bisa duduk diam? Apa maksudmu? Aku sudah mencoba untuk membuat gambarmu, tapi kau selalu bergerak ke sana kemari. Gambarku? Diam di situ. Kenapa aku harus menunjukkan karya seniku? Sementara kau tidak pernah menghargainya. Aku menghargai semua bentuk seni, setidaknya tunjukkan yang sudah kau buat. Kalau kau tidak menunjukkannya, aku akan membuatnya menjadi kasus. Untuk membuat gambarku tanpa izin. Kau harus tahu itu. Ayo tunjukkan. Jangan membuat kasus. Aku tidak punya uang untuk menyewa seorang pengacara. Tapi tidak masalah kalau kau mau menjadikan kasus. Jadi silakan saja kalau kau ingin membuat kasus. Bagaimana kau menunjukkan gambarnya? Padahal kau tidak membuatnya. Bagaimanapun juga yang kau tahu hanya menyanyikan. Terlepas dari menyanyi dan menari, aku sangat pandai menggambar, mendekati aslinya. Aku pernah memenangkan juara 1 saat kelas 2. Kau mengerti? Benarkah? Apa yang kau gambar? Menggambar monyet. Tentu saja. Itu jadi hal pertama yang dipikirkan gurumu setelah melihat dirimu. Bagaimanapun juga. Bolehkah aku bertanya padamu, kenapa artis yang begitu hebat berusaha untuk membuat gambarku seperti itu? Maksudku, kenapa kau melakukan hal itu? Silakan bertanya. Aku sudah bertanya, kau harus jawab. Baiklah. Oke. Kau tahu orang zaman sekarang? Mereka meletakkan foto mereka di kartu nama mereka. Aku mencetak kartu nama aku. Tapi karena kau adalah bosku, yang sudah merebut semua dariku, maka aku berpikir untuk mencetak fotomu pada kartu namaku. Bagaimana? Apa gunanya kau membuat gambarku? Kau kan bisa meminta fotoku. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau foto biasa. Aku butuh efek spesial. Efek spesial? Tunjukkan padaku efek spesial apa pada gambarmu, Tunggu cepat. dulu. Ini belum selesai. Kalau sudah selesai baru aku berikan. Tunjukkan padaku apapun yang kau Ini buat. tidak akan membuatmu senang, jangan. Akan menyenangkan bagiku. Tunjukkan padaku. Apa kau akan merobeknya sebelum melihatnya? Aku buat gambar ini penuh dengan cinta. Apa kau sudah siap? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, aku persembahkan bosku dan wanitaku. Wanita jahat. Apa? Bagaimana? Apa aku seperti itu? Iya, tentu saja. Ini terlihat seperti gambarmu kan? Berikan kertas itu padaku. Hei, cepat. tunggu dulu. Kenapa harus buru-buru? Oh, apa kau tidak merasa gatal untuk menunjukkan pada keluargamu? Bukankah aku bilang kalau... Jangan. Pertama akan aku pajang di kamarku. Bahkan aku juga akan menyebarkannya ke seluruh rumah ini. Kau tidak akan melakukan hal itu. Tidak, jangan lakukan itu. Aku mohon, berikan padaku cepat. Gambarmu ini bisa sedih nantinya. Aku punya ide. Aku akan meletakkan gambarmu di sebuah kuil. Dan semua dewa akan kabur. Bagaimana? Aku minta yang terakhir kali. Apa kau mau memberikan kertas itu? Tidak akan pernah. Kau mau apa?
Aku pasti akan memberikan gambar ini karena ini adalah gambarmu. Tapi setelah aku tunjukkan ke seluruh keluarga.